Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anak-anak ustaz dan ustazah semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap senantiasa dalam perlindungan Allah dan selalu bersemangat melanjutkan pembelajaran kita. Bersyukur kita kepada Allah, Tuhan semesta alam, satu-satunya yang patut kita sembah. Tanpa kehendaknya, tanpa kasih sayangnya, kita tidak akan mampu membuka mata kita pagi ini. Kita tidak akan mampu melanjutkan aktivitas kita hari ini. Untuk itu, sudah sepantasnya lah kita mengucapkan syukur dan memuji keagungannya. Bismillah. Kembali kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu sudah sampai di pembelajaran 4, 5, dan 6. Ini adalah embun. Anak-anak ustadz masih ingat tentang bagaimana embun bisa terjadi? Perubahan wujud benda apa yang terjadi pada embun? Sebagaimana yang kita tahu, embun berasal dari udara yang mengandung uap-uap air. Uap-uap air yang berada dalam udara tersebut akan berubah menjadi bintik-bintik air ketika berada di suhu yang lebih dingin. Sama seperti tetes-tetes air yang berada di gelas yang berisi air es, ataupun tetes-tetes air yang berada di kaca mobil bagian dalam ketika AC mobil dihidupkan. Mengenai embun, di pembelajaran 4 terdapat 2 syair lagu yang bercerita tentang embun. Kita tidak menyanyikannya dikarenakan itu dilarang oleh syariat agama kita. Kita cukup membacanya dan mendapatkan informasi mengenai embun. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Dikarenakan suhu yang dingin, uap air yang berada di udara berubah menjadi partikel air. Dari udara yang merupakan benda gas berubah menjadi cair, itulah yang disebut mengembun. Selanjutnya mengenai hujan. Sebagai anak yang soleh dan solehah, apa amalan yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita untuk kita lakukan ketika hujan? Iya, ketika hujan kita disunahkan untuk membaca doa, yaitu Allahumma shayyiban nafi'an. Kita meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan yang bermanfaat. Pernahkah kita memperhatikan bagaimana terjadinya hujan? Hujan terjadi atas kehendak Allah. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Awal mulanya, air yang berada di permukaan bumi, yaitu air yang ada di sungai, yang ada di danau, yang ada di kolam, maupun air yang ada di lautan, menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan, dan awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air itu jatuh ke bumi. Itulah yang kita kenal sebagai hujan. Agar lebih jelasnya, mari kita perhatikan video berikut. Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh.
Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz semuanya sudah memahami proses terjadinya hujan serta mengetahui beberapa perubahan wujud benda yang terjadi. Sekarang, mari kita pahami soal cerita berikut ini. Diceritakan, Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu, hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 dan berhenti pada pukul 8. Pertanyaannya, berapa lama hujan turun? Mari kita jawab. Dalam 1 jam terdapat 60 menit. Seperti antara jam 2 ke jam 3 ada 60 menit, atau jam 4 ke jam 5 ada 60 menit, jam 6 ke jam 7 ada 60 menit. Tetapi, apakah jam 7:15 ke jam 8 itu 60 menit? Tidak ya. Jika dari jam 7.00 ke jam 8.00, itu baru bisa kita katakan 60 menit atau 1 jam. Tetapi, jika jam 7:15 ke jam 8, berarti terdapat pengurangan dari 60 menit, yaitu 15 menit. Jadi, kita kurangkan saja. 60 menit kurang 15 menit adalah 45 menit. Jadi, lama hujan turun dari pukul jam 7:15 ke pukul jam 8 adalah 45 menit. Soal cerita berikutnya, Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul jam 6:25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pertanyaannya, pukul berapa Udin sampai di sekolah? Mari kita jawab. Sebagaimana yang kita tahu, 6:25 ini sebelah kiri adalah jam dan sebelah kanan adalah menit. Jadi, kita cukup menambahkan menit dengan menitnya, yaitu 25 menit ditambah 30 menit sama dengan 55 menit. Jadi, jika Udin berangkatnya pukul 6:25 menit dan selama perjalanan membutuhkan waktu 30 menit, jadi Udin sampai di sekolah jam 6:55 menit. Setelah ini, coba anak-anak Ustaz semuanya berlatih untuk menyelesaikan soal berikut. Alhamdulillah, dari awal pembelajaran subtema ketiga hingga di subtema 4 ini, kita telah memahami tentang beberapa perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti membuat garam, membuat es krim, terjadinya embun, membuat gulali, hingga terjadinya hujan. Ustadz berharap agar semua kita dapat memahami apa yang sudah Ustadz jelaskan, serta mengerjakan tugas yang Ustadz berikan. Insya Allah, Kamis besok atau Jumat besok, kita akan melakukan review atau membahas kembali pembelajaran selama di tema 3 ini. Barakallahu fikum jami'an. Ustadz mengucapkan jazakallahu khairan atas perhatiannya. Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.